Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina Anggraini dengan NIM 232329060. Apakah kalian tahu apa itu organisasi? Nah, organisasi terjadi ketika orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu bisa terjadi melalui serangkaian kegiatan atau rancangan dengan sengaja membuat informasi atau komunikasi keduanya. Menurut Lois Allen, organisasi adalah sebuah proses identifikasi atau kelompokan pekerjaan yang akan dilakukan dan mengerjakan tanggung jawab atau wewenang serta menggabungkan hubungan atau sebuah tujuan yang membuat anggota organisasi saling bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, lanjut kita memasuki iklim organisasi. Nah, jadi iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi secara individual atau kelompok dan mereka yang secara tetap berhubung dengan organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi dalam lingkungan internal organisasi yang secara rutin yang mempengaruhi sikap atau perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja organisasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi terhadap lingkungan internal atau psikologis yang merupakan anggapan bersama-sama mengenai kebijakan, pelaksanaan, dan berbagai prosedur baik formal maupun informal anggota organisasi yang menentukan kinerjanya sehingga berpengaruh langsung pada kinerja organisasi dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kita lanjut memasuki iklim organisasi sekolah. Jadi, menurut Robbins, organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikolaborasikan secara sadar dengan sesuatu bataan yang relatif. Dapat didefinisikan relatif bekerja terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau sekelompok tujuan. Nah, lanjut kita ke ciri iklim. Nah, jadi ciri iklim ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, iklim terbuka, tertutup, tersusun, dan yang terakhir, lepas. Nah, jadi di 4 iklim tadi masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Bisa teman-teman lihat pada contoh yang ada di atas. Nah, kita lanjut memasuki ke contoh organisasi yang ada di sekolah. Nah, di sini organisasi-organisasi yang ada di sekolah seperti pramuka, paskib, pencinta alam, dan lain-lain. Nah, jadi kita lanjut ya teman-teman untuk memasuki ke materi yang ke-6. Nah, yaitu strategi pengembangan iklim organisasi sekolah. Nah, jadi pengembangan iklim organisasi sekolah itu seperti pembangunan komunikasi yang efektif. Nah, pengembangan visi dan misi yang jelas, pengembangan profesional untuk guru, lalu mendorong kerjasama tim dan penghargaan dan pengakuan, lalu menciptakan lingkungan yang inklusif, keterlibatan orang tua dan komunitas fasilitas yang mendukung, program kesejahteraan, dan yang terakhir evaluasi dan umpan balik. Nah, kita memasuki materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu faktor penentu iklim organisasi sekolah yang ada. Jadi yang pertama itu ada kepemimpinan, yang kedua ada budaya, yang ketiga ada komunikasi, yang keempat adalah keterlibatan anggota, yang kelima ada kesejahteraan emosional, dan yang keenam fasilitas sumber daya, yang ketujuh hubungan interpersonal, dan yang kedelapan kebijakan dan parti sekolah, yang terakhir adalah partisipasi orang tua dan masyarakat. Nah, itu saja teman-teman materi yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.